Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari kekerasan terhadap perempuan di Bali dan ada aplikasi SISIF yang diluncurkan oleh Bali Women Crisis Center, lembaga bantuan hukum yang khusus bergerak di bidang bagaimana penanganan tentang kekerasan terhadap perempuan di Bali, perempuan dan anak juga. Dan sudah hadir Direktur LBH Bali Women Crisis Center, Ibu Ninengah Budawati SHMH. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Sehat, Bu? Baik. Tetap semangat ya. Ibu, kita bicara tentang Bali Women Crisis Center ini ya, lembaga bantuan hukum. Sebenarnya fokus yang ditangani atau bantuan hukum seperti apa yang diberikan kepada masyarakat di Bali? LBH Bali Women Crisis Center adalah sebuah lembaga bantuan hukum, Bali Women Crisis Center. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan berbasis perempuan dan anak. Jadi mekanisme penanganan tidak hanya menangani kasus, kemudian juga melakukan advokasi kebijakan. Jadi kita juga mendorong untuk kebijakan-kebijakan yang pro terkait perempuan dan anak. Kemudian juga ada berbagai pelatihan untuk ekonomi kreatif, karena kita pikir juga kekerasan adalah juga dari ekonomi sebenarnya yang tidak juga baik-baik saja untuk perempuan dan anak-anak kita. Gitu. Jadi tidak hanya menangani kasus ketika terjadi kekerasan, pelecehan seksual dan sebagainya terhadap perempuan, tapi juga melakukan pelatihan keterampilan gitu ya. Termasuk juga paralegal, artinya melatih masyarakat untuk menangani. Iya. Mulai sejak kapan ini, Bu, ada LBH Bali WCC? LBH Bali WCC berdiri tahun 2012. Udah Jadi lama ya? 10 tahun kita melakukan peringatan, waktu ini juga lumayan agak besar dengan kawan-kawan. Kemudian mengapa melakukan pelatihan paralegal tadi adalah kita tahu kalau dari SDM pengacara begitu, beberapa sih pengacara yang kemudian bergabung di WCC dan sistemnya adalah per bono tidak berbayar gitu. Hanya ada 8 orang yang mau bergabung, kemudian dari sebaran kasus seluruh Bali, karena kita nangani seluruh Bali. Jadi kita mencoba untuk melakukan pelatihan paralegal, kami punya sekolahnya. Semoga juga nanti masyarakat bisa belajar bersama dengan kita di Tabanan, di Penatahan Banjar Kekeran. Jadi tempat itu kita dedikasikan untuk pelatihan paralegal, pelatihan ekonomi kreatif, dan bermacam pelatihan untuk peningkatan sumber daya masyarakat gitu. Oke, kalau kita melihat fenomena kekerasan, pelecehan terhadap perempuan di Bali, apa yang dipotret oleh Bali Women Crisis Center ini selama 12 tahun perjalanan ini? Ya, kasus-kasus yang terjadi di Bali kita tahu bahwa pelakunya adalah orang terdekat begitu, dan juga mengapa korban tidak mau melapor dan enggan itu karena memang jika melaporkan tidak hanya melaporkan pelaku tapi juga seolah melakukan pelaporan masyarakat terdekat, terutama menyangkut Banjar, keluarga semua, karena kita tahu sistem kekerabatan di Bali sangat erat. Jadi dia mungkin kehati-hatian itu juga menjadi cikal bakal mengapa perempuan tidak berani melaporkan. Gitu. Artinya kalau sebenarnya kita melihat mungkin dari angka kasus, kalau Bali termasuk tinggi atau rendah dibandingkan daerah lain? Kalau yang rendah, kalau rendah. Yang melapor. Kayak yang melapor ya? Tapi itu tidak menunjukkan realitas sebenarnya, Bu ya? Iya. Jadi seperti fenomena gunung es, berarti di bawah ini sangat banyak sekali. Kami meyakini kasus di Bali sebarannya lumayan sangat tinggi karena perempuan juga keluarga itu jadi enggan melapor karena secara karakteristik orang Bali itu seperti contoh lah LBH Bali WCC, kita punya kantor, kalau kami tunggu di kantor mungkin setahun kita bisa hitung dengan jari ya yang mau melapor berani ke kantor sendiri gitu. Tapi sekali lagi itu tidak menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat kekerasan, pelecehan dan apapun yang terhadap korbannya perempuan ini tidak berarti sedikit sebenarnya, Bu ya. Karena tadi banyak yang enggan melapor. Nah, kalau enggan melapor karena malu. Nah, bagaimana dengan penanganan di aparat hukum? Apakah ini sudah cukup responsif misalnya atau
malah dipersulit atau seperti apa pengalaman? Sepanjang memang kami tidak tahu dengan orang lain kalau mengatakan kemudian sulit di Bali bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Tapi bagi kami di Bali, kami juga harus jujur kan, kalau mereka oke, kita bilang oke. Bali saya pikir adalah aparat penegak hukum yang sangat responsif, cepat terkait dengan korban. Sepanjang sejarah kita menangani kasus terutama yang menyangkut LBH Bali WCC, teman-teman, kalau misalkan contoh kami ada kasus di Jimbaran begitu, malam sekitar jam 1 menelpon, saya biasanya langsung telepon pihak di sana, kita sudah kantongi, jadi seluruh Kapolsek itu ada nomor HP-nya, kemudian juga Babinsa gitu. Jadi kita coba menelpon di radius kira-kira korban di mana. Kemudian kita petakan, saya telepon kemudian Babinsanya atau Pak Kapolseknya atau teman-teman di daerah sana, itu responnya langsung ke rumah korban. Jadi mereka langsung, tidak pernah kemudian menunggu sampai di mana dia Bu Gude, di mana-mana langsung. Dan kalau kemudian ada sudah luka yang sangat terdampak, biasanya beliau menelpon kita pulang, saya langsung antar kemana, apakah ke rumah sakit terdekat dengan kantor kita itu biasanya Polda Trijata atau di rumah sakit kapal. Kami bilang diantar ke rumah sakit kapal, nanti Bu Budu akan tengok ke sana atau kami bawa ke kantor WCC dulu gitu. Jadi tidak apa-apa, malam itu biasa. Biasanya mereka hantar ke kita, langsung kita bawa ke rumah sakit yang memang menangani ini gitu. Tidak pernah kami dikecewakan untuk itu. Oleh aparat hukum ya. Walaupun terjadi di negara misalkan, kami punya juga teman-teman kan. Halo Bapak, tolong bantu ya kasusnya di sini. Mohon maaf sekali saya belum bisa sempat ke Negaro. Jadi ada misalkan laporan dari Jakarta gitu, saudaranya ada di Negaro, dilakukan KDRT. Biasanya teman-teman langsung ke sana. Jadi pihak Polres gitu menginstruksikan Babinsanya untuk datang ke rumah korban dan tertangani baik. Ibu kalau boleh tahu yang kasus-kasus apa yang KDRT, kemudian pemerkosaan? Iya, atau apa yang kekerasan seksual, KDRT itu memang termasuk pelecehan seksual juga. Pelecehan seksual masuk. Dan itu pelakunya biasanya orang-orang terdekat. Kalau KDRT ya pasti biasanya. Intinya dengan korban pelaku dikenal baik. Dan cenderung kemudian seharusnya mereka menjadi pelindung korban. Itu entahlah guru pihak spiritualnya, entahlah itu pamannya, kakeknya, bapaknya, pacarnya. Itu dan ya untuk kekerasan seksual. Tapi saya pernah mendengar semacam selentingan, katakanlah katanya sulit membuktikan, ya, misalnya kasus pemerkosaan, gitu, misalkan karena dilakukan di tempat yang tertutup, kan gitu ya. Tidak ada saksi, tidak ada saksi gitu. Dan mungkin melapornya setelah sekian hari di kejadian. Nah, gimana caranya? Kalau seperti apakah itu nggak bisa ditangani kalau kasus-kasus seperti itu? Kasus begitu biasanya memang masyarakat kemudian semua menanya bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan seksual, apalagi bentuknya menurut masyarakat bahasanya adalah hanya, padahal kalau kekerasan tuh tidak boleh bahasanya hanya sentuhan, hanya pelecehan seksual, rabaan, siulan, apalah gitu. Tapi terdampak sangat luar biasa secara psikologis kepada korban. Nah, kita tidak tahu dampak sangat buruknya bagaimana kasus kekerasan seksual itu kan, karena menyangkut kejahatan kemanusiaan itu. Biasanya kami memang memakai mekanisme pemeriksaan psikolog psikiater. Itu yang tidak dipahami oleh masyarakat. Maka mereka sibuk kemudian berpikir, oh tidak bisa dilaporkan kasus ini karena tidak ada yang melihat, tidak ada bukti, tidak ada saksi. Bagaimana kemudian aparat penegak hukum dan juga lembaga akan menangani kasus ini gitu. Jadi kalian berpikirnya sangat simpel saja, bahwa kasus itu adalah kasus kekerasan, silahkan laporkan, nanti untuk urusan pembuktian dan lain sebagainya gitu, serahkanlah kepada aparat penegak hukum dan siapa yang menjadi pendamping kalian. Itu sih intinya sebenarnya. Kemudian ada aplikasi C-Safe gitu ya. C-Safe ini apakah bagian dari upaya dari LBH Bali Women Crisis Center ini untuk mempercepat atau gimana ya? Saya sebagai Direktur LBH Bali Women Crisis Center memang sangat bersyukur sekali di tahun 2023 ini awal ada teman-teman IT yang memang terpanggil begitu. Kami tidak mengenal beliau, tapi beliau kemudian menawarkan diri
rasa-rasanya ada sesuatu yang bisa didedikasikan untuk LBH Bali WCC, ada aplikasi, saya respon cepat, kami kemudian berkumpul apa sebenarnya itu gitu, karena memang terakhir adalah kasus yang memang dilakukan oleh seorang spiritual yang memang pembuktiannya sangat sulit, dan itu memang menjadi kecemasan kita bersama, maka lahirlah kemudian alat ini gitu. Jadi ini adalah alatnya seperti ini. Rencananya udah berbagai macam coba kita gitu simulasikan. Awalnya pakai di HP ditempel, terus kita juga bilang kalau ditempel nanti dilihat oleh pelaku, kemudian ada klik 2 kali, aduh sulit sekali, bagaimana korban di suatu saat yang terdesak begitu, kepanikan tingkat tinggi, belum lagi pada saat dimana kemudian otaknya terjadi tumpul gitu, membeku, makanya sering sekali dikatakan mengapa tidak berteriak, padahal kamu bisa berteriak, dan oleh psikolog psikiater mengatakan di mana otak kita pernah membeku Bapak terkadang kalau karena mendapatkan perlakuan seperti maka itu biasanya. bukan berarti aku menikmati ya, tapi memang aku tidak mampu untuk berbicara, tak ada yang bisa aku lakukan gitu, kayak mati gitu ya. Maka itu kami kemudian menemukan formulasi yang terbaru, semoga bisa lebih canggih kita harapannya. Nanti mengklik 1 kali saja di alat ini, klik, kemudian ini sudah masuk ke servernya WCC, kemudian ada notifikasi masuk, dan dia mengatakan aku dalam kondisi darurat nih. Jadi itu saja kata-katanya, semua sama. Nah rencananya nanti alat ini semoga bisa lebih kecil lagi, itu nanti mungkin di alat bedak. Jadi seolah kita ngambil bedak kemudian mengklik, atau bolehkah di jam tangan nanti bisa di browse itu. Jadi pelaku tidak akan melihat kamu mau melakukan gerakan apa nih untuk minta tolong itu. Ya, banyak juga kemudian waktu ini kami rilis juga dengan teman-teman media di Grand Santi, itu pertanyaannya adalah apakah dengan cara kemudian membawa ini ataukah membuat pelaku nanti akan waspada dan tidak melakukan, atau pilihannya adalah kita diam-diam gitu. Jadi ini masih kita pikirkan juga berdebat. Bagi kami apa ya yang baik? Apakah kemudian di Bali kita kemudian gaungkan Bali seluruh masyarakatnya sudah pakai SIM, kamu harus hati-hati, atau aku diam-diam memakainya. Nanti pilihan masyarakat apa? Masih sih kita. Ibu, ini alat ya. Ini harus dimiliki oleh teman-teman. Gitu ya. Tapi masih juga berpikir kalau kemudian dia punya alat ini, kemudian nanti siapa tahu ada error apa, kemudian WCC kok aku nggak tertangani ternyata gitu umpama, itu ada apa nanti, masih banyak pertanyaan yang harus kita berat juga nanti tugasnya, karena ya tapi harus berani daripada tidak ada kan. Nah beliau alat ini akan merekam kemudian suara, mengirim video. Nah itu kan mekanisme pembuktian nanti yang selama ini sulit memang betul. Dalam mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual terutama kan. Alatnya ini saja sama ini atau yang mana? Tidak, dia hanya menunjuk daya ini nantinya dia memang sudah punya daya untuk sementara hanya ini saja. Harapannya memang nanti kayak bedaknya perempuan gitu loh Pak, kita ngambil bedak kan pelaku nggak lihat. Di mana dapat alat seperti itu kalau ada orang? WCC nanti akan memformulasikan, tapi ditunggu ya. Gitu. Jadi seperti ini katanya. Pencet, agak lama, ya begitu. Tapi kan bisa jadi ini diberikan kepada katakanlah misalnya kekerasan terhadap perempuan kan tidak dilakukan sekali biasanya Bu ya. Ada yang menjadi korban berkali-kali, mungkin susah untuk dibuktikan. Mungkin mereka ini yang membutuhkan bisa diberikan alat ini untuk. Kalau untuk mekanisme tindakan preventif, pencegahan dan perlindungan sebenarnya kita tidak akan menunggu ya, baru kita. Sebenarnya kan alat ini harapannya gitu. Yang pertama adalah aku membawa ini. Intinya kami berharap bukan kemudian mengatakan bahwa oh aku aman ya, nanti toh juga WCC dan aparat penegak hukum akan melindungi, nggak mungkin dong aku tak tertolong, bukan begitu. Tapi lebih kepada kalau aku bawa alat ini, satu mungkin untuk itu, tapi yang kedua adalah aku juga harus melindungi diriku gitu. Jadi pemikiran kita bersama melindungi diri itu kan juga alat ini kan nanti bisa nomornya itu akan
tercantum orang-orang yang beberapa misalkan kita pasang disimpan di sana, sekali klik itu orang tuanya langsung dengar, kemudian juga orang yang terdekat yang menurut dia kalau ini dipencet akan mampu melindungi aku. Jadi WCC nanti begitu ada si A misalkan bawa siapa namanya yang dicantumkan itu, kita berkoordinasi cepat dengan mereka juga gitu. Misalkan bapaknya, siapa orang tuanya si B, Pak ini notifikasi ini masuk lo ke WCC, ayo kita sama-sama ikut cari bersama di mana radiusnya gitu. Katanya margin errornya sih 5 meter, semoga banget. Karena ya kalau misalkan Bapak tidak terdeteksi di sini, sekitaran itulah kita bisa cari gitu. Nah harapannya memang nanti mungkin WCC akan melakukan mekanisme kerjasamanya dengan pihak Polda kah, dengan seluruh perbekal sebalik kah, dengan MDA kah, atau Bapak Gubernur gitu kan. Kita harapannya kita alat ini sih dipakailah oleh juga pemerintah, karena pertanggungjawaban untuk perlindungan kepada masyarakat kan bukan tanggung jawabnya siapa saja, tapi seluruh masyarakat dan pemerintah juga, kita semualah gitu. Jadi begitu sih harapannya alat ini, semoga bisa membantu gitu. Setidaknya sudah ada upaya ya Bu, untuk mencegah, kemudian bagaimana penanganan lebih baik terhadap kasus-kasus kekerasan, pelecehan seksual, dan tidak hanya perempuan tapi juga anak Ibu ya. Iya. Dan kami kalau di Bali lebih membutuhkan alat ini untuk rumah tangga kayaknya. Kekerasan di KDRT karena harapannya perempuan Bali tidak kemudian nanti kasus Septiari, ingat yang membunuh 3 anak di Gianyar gitu, dan juga ingin bunuh diri begitu. Jadi semoga kalau toh kemudian ini dimiliki oleh seluruh ibu-ibu di Bali, dipencet kemudian bukan harapannya ingin memenjarakan suami, tapi lebih mekanismenya aku ada masalah, dan bagi pelaku kemudian mau merubah sikapnya, itu kan yang terpenting. Gitu. Jangan sampai jatuh korban. Jangan mengatakan bahwa jika perempuan tidak melapor semua baik-baik saja, tapi jika perempuan sudah dalam kondisi tersakiti tapi tidak mau melapor, kita pastikan anak-anak juga akan menjadi pelaku atau korban di kemudian hari. Kan lebih baik kita bicara sajalah. Mungkin kalau malu perempuan Bali dengan melapor ke WCC atau kemana, alat ini sebenarnya penting untuk itu. Sudah secara otomatis ya katakanlah melapor gitu ya. Jika kamu pun tidak, misalkan pas pada saat itu tidak dilakukan kekerasan tapi kamu merasa hubungan keluargamu, rumah tanggamu tidak baik-baik, pencet aja alat ini, nanti kan WCC mungkin akan menanyakan ke kamu, kamu di mana, ayo kita bertemu begitu. Dan dia akan menelpon kita, saya nggak ada sebenarnya kekerasan fisik waktu ini Bu Budo, tapi saya ingin bertemu dengan teman WCC. Jadi semoga alat ini bisa digunakan untuk itu. Baik. Terima kasih Bu Budo karena waktunya. Tapi ini sangat hal yang menarik ya, karena bagaimanapun juga kan upaya pencegahan itu penting juga ya, penanganan secara hukum. Yang intinya bagaimana kemudian perempuan Bali bisa terlindungi. Iya. Anak-anak dan berani melapor. Karena jangan sampai kemudian terjadi korban, bener yang ceritakan dulu yang ada yang sampai 3 anaknya juga dibunuh gara-gara mengalami KDRT sebenarnya Bu ya. Oke. Ya, saya pikir kita sepakat bahwa perempuan Bali harus berani bicara Bu ya. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk kedepannya lebih baik lagi, karena biasanya pelaku-pelaku kekerasan terhadap perempuan ini tidak hanya sekali. Ketika itu dibiarkan bisa ada muncul korban-korban yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Budo. Selamat berjuang terus bagaimana menjaga perempuan Bali. Nah, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi. Sampai jumpa.